kawan-kawan, kembali lagi dengan podcast Diskushare LKHS yang mana kali ini kita akan membawakan tema Restoratif Justice bukanlah jalan keluar bagi kekerasan seksual. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, aku akan perkenalkan seseorang yang akan menemani aku pada kesempatan kali ini, yaitu kawan Desti. Halo kawan Desti. Halo, perkenalkan nama aku Desti. Di sini aku sebagai mahasiswa semester 5 Fakultas Hukum. Aku hadir sebagai salah satu staf dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan BEM Fakultas Hukum Unsur. Oke, salam kenal. Ngomong-ngomong gimana kabarnya Desti? Baik, alhamdulillah. Kamu gimana? Alhamdulillah baik, masih baik di penghujung semester ini. Nah, Desti, kira-kira nih ya, karena kita akan membahas tentang restoratif justice dan kekerasan seksual, kita disclaimer dulu, tentunya akan ada pembahasan yang sensitif dan juga bisa membangkitkan traumatik ke seseorang yang pernah mengalami permasalahan ini gitu. Jadi dan disclaimer juga karena kita sesama mahasiswa gitu ya, masih mahasiswa, cuma kita menggunakan research dan tentunya masih banyak kekurangan. Jadi pendapat kita di sini setidaknya jangan ditelan mentah-mentah kayak gitu. Nah, Desti, aku mau nanya tentang bagaimana sih tentang perempuan yang kerap kali sering menjadi korban kekerasan seksual gitu, untuk mengawali obrolan kita pada kali ini. Oke, kalau menurut aku menganggap kalau perempuan nih yang selalu menjadi korban, yang sering kali menjadi korban, itu nggak bisa lepas dari budaya dan konstruksi gender yang memposisikan perempuan sebagai inferior, lemah, dan yang dibandingkan dengan laki-laki yang berada di posisi superior, dianggap sebagai superior. Kenapa? Karena aku udah sempet search soal data yang ada di laman web Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dari tanggal 1 Januari 2022 sampai tanggal 12 Desember 2022, itu ada terverifikasi data, terdapat 24.061 total kasus kekerasan seksual dengan pembagiannya nih 3.942 korban laki-laki dan 21.898-nya korban perempuan. Itu udah bisa terlihat betapa timpangnya dari 21.000 ke 3.000-an. Dan kalau kita ngelihat ke posisi pelaku, itu data pelaku ada total 17.669, diantaranya 1.744-nya merupakan pelaku perempuan dan 15.925 merupakan pelaku berjenis kelamin laki-laki. Jadi ini semua bergantung kepada budaya patriarki yang ada, yang turun-temurun membentuk perbedaan perilaku. Kalau status otoritas laki-laki itu di atas perempuan, menjadi hierarki gender yang udah tertanam di lingkup kehidupan sehari-hari kita. Dan belum pahamnya orang-orang mengenai concern soal persetujuan yang bisa menjadi berujung pemaksaan bahkan kekerasan, kayak hal yang seharusnya sesepele kamu mau atau enggak, itu tuh harusnya ditanyakan ke setiap perilaku kita. Kamu mau difoto, aku boleh share foto kamu mau aku pegang tangannya, dan kalau dijawab tidak ya seharusnya udah stop di sana. Dan sayangnya belum banyak orang yang paham, yang menerima penolakan sehingga berujung ke pemaksaan. Jadi sangat disayangkan sebenarnya melihat dari posisi perempuan yang menjadi korban. Ngelihat data-data lain juga dari data Simfoni PPA tahun 2021, itu tuh kekerasan perempuan itu kalau dari tempat kejadian terbesar itu 57,7% ada di rumah tangga dan 25%-nya ada di tempat lain, dan fasilitas umum 11%, sekolah 3,9%, tempat kerja 1,5%, dan tempat pendidikan ada 0,1%. Jadi bisa dilihat perempuan pun dari kasus data sebelumnya itu tuh bahkan di rumah, di tempat kerja, di sekolah, atau di fasilitas umum tuh rentan mengalami kekerasan seksual. Jadi ya kita harus perlu sih meningkatkan pemahaman kita nih soal kekerasan seksual, karena ya kita semua nggak boleh menyepelekan atau bahkan menormalisasi kalau yang terjadi ini adalah kekerasan, kayak gitu sih. Setuju banget. Sebenarnya dari kebiasaan menyepelekan itu jadi menormalisasikan yang seharusnya gak boleh gitu. Kayak hal-hal sepele kayak tadi ya, kayak misalnya di dalam suatu hubungan meskipun udah terikat misalnya pacaran gitu, tapi kan tetap saja harus menanyakan pendapat dari pihak lain gitu kan, meskipun kalian misalnya sudah berada dalam hubungan. Nah, untuk poin selanjutnya nih, kalau kita berbicara tentang kekerasan seksual, kita tidak bisa terlepas tentunya dari UU TPKS 2022 yang menjadi angin segar tentunya bagi kita semua. Kalau boleh tahu poin-poin apa aja sih yang berubah dalam UU TPKS ini? Kita bisa ngelihat
dari sejak diundangkannya banyak orang-orang yang udah lebih paham kalau oh ternyata catcalling ini nggak baik, ternyata dari tatapan mata yang melihat ke arah tubuh seseorang itu tidak sopan dan termasuk kepelecehan. Itu poin plusnya ada di situ. Semakin banyak orang sadar kalau yang dilakukan ini adalah salah, yang dilakukan ini adalah benar. Dan juga kalau kita ngelihat dari data ya, semenjak disahkan sama pemerintah, itu tuh menurut anggota Komisi 8 DPR ada lebih banyak tingkat kesadaran dan empati, jadi udah baik. Dan ya emang kalau misalnya ngelihat kasus yang masih ada sih walaupun TPK sudah disahkan, ya itu adalah poin plus kalau ternyata orang-orang di sekeliling kita ini udah paham kalau hal itu tuh wajib untuk dilaporkan kayak gitu. Dan terkait kasus-kasus yang ada itu ya pasti akan selalu ada di sekeliling kita. Kayak misalnya dari kita sendiri itu tuh jadi lebih paham, dan dari sekeliling kampus juga udah mulai menyediakan wadah untuk kita. Kalau kalian anak-anak fakultas hukum, di sekeliling kita udah ada ketuanya Ibu Riri sendiri, dosen kita. Jadi di BEM sendiri itu pemberdayaan perempuan, kita menyediakan kotak aduan yang bisa digunakan oleh korban kalau mau mengadukan pembulian atau kekerasan atau pelecehan seksual. Jadi kayak banyak perubahan yang membawa positif, arah segar dari UU TPK ini sih. Luar biasa. Nah, setelah membicarakan tadi perempuan yang kerap kali menjadi korban kekerasan seksual, dan kita juga sudah membicarakan UU TPKS yang menjadi angin segar bagi kita semua, kita mulai masuk nih ke kasus-kasus atau permasalahan yang terjadi di masyarakat tuh tentang kekerasan seksual gimana. Nah, kali ini tentang ada kasus pemerkosaan di Kementerian Koperasi dan UKM. Jadi kronologi awalnya, korban ini bersama para pegawai Kemenkop UKM yang terdiri juga dari pelaku sedang mengadakan rapat di luar kantor. Dan di tanggal 5 Desember 2019, korban ini pergi bersama 7 orang rekannya. Di situ korban dipaksa untuk minum alkohol. Sepulang dari itu dan setibanya di hotel tempat rapat berlangsung, korban ini diperkosa oleh 4 orang pelaku. Diketahui juga ada 2 orang yang turut menjaga pintu dan 1 orang ikut sampai lokasi. Dan setelah kejadian ini, korban melaporkan ke kepolisian dan Kepala Biro Umum Kemenkop UKM, dan para pelaku sempat ditahan sama kepolisian. Tetapi setelahnya malah pihak dari kementerian dan kepolisian ini meminta atau bahkan memfasilitasi korban untuk menikah dengan pelaku yang masih lajang. Ternyata setelah korban menikah dengan salah satu pelaku, kasus ini dihentikan oleh kepolisian melalui SP3 atau surat penghentian penyidikan. Alasan kepolisian di sini adalah alasan restoratif justice karena korban menikah dengan pelaku. Sedangkan pihak korban sendiri tidak tahu restoratif justice ini dikaitkan atau diberlakukan pada SP3. Korban sendiri sebenarnya tidak setuju akan restoratif justice pada SP3 ini. Akhirnya kasus ini dibuka kembali dengan pencabutan SP3. Jadi begitu kasusnya, kawan Desti. Nah, dari sini pendapat kamu gimana? Oke, kalau pendapat aku soal kasus ini sebenarnya sangat disayangkan kalau misalnya betul-betul dinikahkan dengan pelaku. Kenapa? Di sini ada 4 pelaku dan salah satunya dinikahkan dengan korban karena si satu pelaku ini belum menikah. Itu aja udah jelas kelihatan tidak ada bentuk rasa bersalahnya dari pelaku kepada korban, dan lebih menilik untuk seluruh kasus yang memiliki kesamaan pola menikahkan korban dengan pelaku kekerasan seksual. Itu sangat disayangkan. Kenapa? Bayangkan aku misalnya takut sama kecoa dan harus terus-terusan berada di dalam ruangan yang isinya bersama kecoa, atau misalnya aku takut dengan ketinggian tapi tinggal di rumah yang ada di lantai ratusan atau puluhan, dan itu rasanya akan ke-trigger setiap saat keinget kejadian buruk yang melatar belakangi kenapa saya takut. Jadi kayak sangat disayangkan sebenarnya dari restoratif justice ini. Sebenarnya ada syarat formil dan material yang harus dilakukan. Dan misalnya syarat formil ini tersangkanya baru pertama kali ngelakuin tindak pidana, terus tindak pidana ringan yang diancam dengan denda dan dengan pidana yang enggak lebih dari 5 tahun, terus tindak pidana juga dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang timbul akibat tindak pidana itu enggak lebih dari 2,5 juta. Jadi sebenarnya yang harus dilakukan dari restoratif justice ini nih bukan termasuk ke salah satunya kalau kasus perkosaan, karena menurut Bapak Mahfud MD pun
restoratif justice itu bukan sembarang tindak pidana antara satu dengan dua orang lalu berdamai terus ditutup kasusnya. Itu nggak bisa, karena dari proses restoratif justice pelaksanaannya itu penegak hukum harus nanyain sendiri ke korban secara pribadi mau atau enggak dilakukan restoratif justice. Kalau misalnya yang bersangkutan nggak mau, ya mau gimana lagi. Dan itu satu persatu ditanyain, termasuk ke orang tua korban. Diadakan pertemuan, diajak diskusi upaya damai mengenai salah atau tidak salahnya gitu. Jadi kalau dari poin mengenai dinikahkan itu sangat disayangkan, dan restoratif justice sebenarnya ada syarat formil, material, dan melihat juga dari penilaian penegak hukumnya terhadap kasus itu, karena mereka melihat kasus banyak setiap hari dan kita juga nggak duduk bersama orang-orang yang bersangkutan di kasus ini, jadi tidak bisa berkomentar banyak karena kita nggak bisa ngelihat nota dari per poinnya. Cuma ya itu sedikit banyak soal restoratif justice, dan ya dari saya cukup. Oke, setuju banget. Sebenarnya untuk menikahkan korban dengan pelaku sendiri itu justru seperti apa ya? Seperti penderitaan buat korban lagi ya, menambah penderitaan bagi korban lagi untuk dihadapkan pada seseorang yang memberi dia rasa trauma dan hidup bersama dia gitu kan seumur hidupnya. Oke, kalau kayak gitu mungkin ada lagi nggak ya kasus yang sesuai dan relate dengan pembahasan kita kali ini, kawan Desti? Kalau berkaitan dengan kekerasan seksual, sebenarnya saya mau meng-highlight mengenai budaya yang tadi disebutkan di awal sih. Jadi kalau ya budaya patriarki ini bukannya menyinggung soal budaya yang ada di Indonesia, enggak. Kayak kalau saya sebut di Korea Selatan contohnya, budaya patriarkinya juga cukup tinggi di sana, di mana perempuan kalau mau memesan makanan delivery itu tuh mereka harus merekam suara cowok, dan ketika udah sampai makanannya itu mereka ngeplay suara cowok itu biar ngasih tahu kalau yang ada dalam ruangan itu adalah cowok. Kenapa? Kalau mereka tahu kalau yang ada dalam ruangan, yang ada dalam rumah atau apartemen itu adalah perempuan, biasanya makanannya diludahin atau udah dibuka, udah diacak-acak. Itu bentuk pelecehan yang sering dilakukan. Dan di Indonesia juga contohnya mengenai budaya patriarki, ada anak yang berkosa sama ayah tirinya di Jambi yang dilakukan selama 7 tahun. Itu korbannya masih berusia 10 tahun, dan pelaku sebagai ayah tiri mengancam akan membunuh kalau dia tidak melayani nafsunya, dan bakal memukul atau mengancam korban jika melaporkan perbuatannya. Dan dilakukan adalah balik lagi karena ayah tiri tersebut berpikiran kalau anak ini masih muda, perempuan yang tidak akan melawan, yang dari psikologis korban belum cukup paham kalau yang dilakukan ini adalah salah sampai dia merasakan kesakitan di tubuhnya. Jadi balik lagi ke budaya yang ada di sekitar kita. Ya itu sih. Oke, tentang patriarki ini mungkin bisa bahas tentang pengenalan konsep patriarki sedikit ya. Mungkin karena tadi kita membahas patriarki dan sepenglihatan aku masih banyak kayak kesalahpahaman tentang patriarki itu sendiri gitu. Kayak seolah-olah patriarki adalah gerakan untuk anti laki-laki gitu. Kayak kita tuh anti banget sama laki-laki. Tapi kenyataannya kan padahal bukan itu yang kita perangi, bukan kita meperangi laki-laki gitu. Kayak misalnya dalam melawan patriarki kita kan mengakui kalau laki-laki juga bisa menjadi korban kekerasan seksual. Mungkin bisa dijelaskan atau diluruskan sedikit tentang patriarki ini? Ya, jadi paling budaya patriarki adalah secara turun-temurun itu membentuk perbedaan perilaku, status, otoritas antara laki-laki dengan perempuan di masyarakat yang menjadi hierarki gender. Kayak budaya patriarki ini nih memposisikan laki-laki jadi pihak yang gagah, punya kebebasan untuk melakukan sesuatu ke perempuan. Kayak contohnya saya sempat baca di salah satu artikel Tempo, ada perempuan yang kerja dan biasa disiul-siul selama perjalanan kerjanya, dan dia to the point dimana dia membalas siulan itu dengan ketawa dan merupakan menganggap itu adalah pujian untuk diri dia. Dipuji laki-laki adalah puji, merupakan bentuk perempuan ini ada harganya. Dia juga di kantor biasa dipegang-pegang oleh laki-laki, dan itu dia menganggap kalau ya itu adalah hal biasa untuk perempuan. Balik lagi digoda atau dipegang tubuhnya oleh laki-laki dianggap sebagai bentuk kepercayaan diri. Ada laki-laki yang tertarik pada dia. Itu tuh salah satu efek negatif dari budaya patriarki yang sebenarnya tidak disadari karena belum adanya pengetahuan mengenai kesetaraan gender. Ya itu sih sedikit banyak mengenai budaya patriarki. Oke, setuju. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita perhatikan tadi yang disampaikan Desti itu
yang kita perangi atau yang kita lawan itu budaya patriarkinya, bukan laki-lakinya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin terakhir dari kawan Desti, kita udah ngobrol-ngobrol bareng tentang kekerasan seksual, budaya patriarki, dan juga tadi restoratif justice. Mungkin boleh memberikan closing statement-nya sekaligus penutup pada podcast kita kali ini. Oke, penutup dari saya makin memperbanyak soal literasi, dibaca-baca TPKS. Di sana banyak banget penjelasan mengenai kekerasan seksual, ada kekerasan nonverbal, ada kekerasan verbal, ada pencabulan itu apa, catcalling itu apa, dan kayak gimana cara mengadukannya, dan ada lembaga-lembaga juga yang ada di dalamnya. Kita juga harus paham apa yang seharusnya didapatkan korban, pemenuhan macam apa. Dan sesepele mengenai concern itu nggak perlu jauh-jauh mempelajari. Kalau belum paham apa itu concern, itu yang udah paling dasar. Harus paham soal persetujuan dalam kehidupan sehari-hari, nggak cuma soal hubungan mengenai pelecehan atau kekerasan seksual, tapi dalam kehidupan sehari-hari apapun, minjem barang atau menyentuh sesuatu atau mengambil foto seseorang, itu tuh harus ada persetujuan dari pihak lainnya. Jangan sampai pihak lainnya merasa itu adalah bentuk pelecehan, jangan sampai nanti malah dilaporin. Kalian hati-hati. Dan juga balik lagi tadi sempat di-mention kalau laki-laki di sini juga termasuk bisa menjadi korban. Jadi untuk siapapun yang mendengarkan ini, kalau kalian paham apa yang kalian rasain ini, oh ternyata nggak bener, atau kalian sesepele kalian nggak senang ketika menerima perlakuan itu jangan sampai terpikir kalau ini adalah hal yang normal diterima, termasuk kalian para laki-laki, karena laki-laki juga dapat menjadi korban, nggak cuma perempuan. Dan ya semoga segalanya bisa menjadi lebih baik dengan adanya UU TPKS, banyak kasus yang bisa terselesaikan dan korban juga bisa mendapatkan kedamaiannya kembali. Oke, terima kasih kawan Desti atas waktunya udah menyempatkan untuk ngobrol-ngobrol di podcast Diskusier. Segitu kawan-kawan untuk podcast kali ini. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. LKHS, salam ilmiah.